Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Video kali ini saya mau sharing tentang tips gimana caranya meskipun punya balita, punya bayi, tapi kita tetap bisa mengusahakan, dalam kutip ya, dalam tanda kutip, kita mengusahakan untuk selalu best respon 5 waktu dalam sehari ketika Allah panggil gitu ya. Jadi ini karena based on pengalaman saya ya. Jadi dulu ketika rumah saya masih jadi satu dengan orang tua, kemudian ketika sekarang juga sudah nggak jadi satu, saya punya masing-masing pengalaman gitu ya. Kalau dulu waktu ketika saya jadi satu dengan orang tua, maka ya tentu saya jamaahnya sama orang tua, sama ibu saya gitu. Nah kalau sekarang alhamdulillah meskipun nggak sama orang tua, tapi dekat, musola itu dekat untuk kemudian jamaah ya. Jadi tantangan dan kemudian jadi banyak alasan bagi emak-emak gitu ya, bagi sebagian besar emak-emak untuk saya nggak bisa mbak ke musola karena saya punya bayi, saya punya anak dan sebagainya kayak gitu ya. Itu sih bisa nggak bisa, itu semua adalah tergantung dari niat kita, tergantung dari kesungguhan kita gitu. Kembali lagi bahwa anak itu yang ngasih adalah Allah, yang pegang jiwa dan raganya anak kita itu adalah Allah. Allah sangat berkuasa membuat anak-anak kita itu bisa tenang, bisa kooperatif saat kita ajak jamaah. Tergantung kita mau berjuang atau enggak, mau usaha atau enggak, mau berdoa atau enggak gitu loh. Karena kan kebanyakan di kita itu ya itu tadi, sering alasan, wah anakku nggak bisa mbak, anakku kayak gitu, belum apa-apa anaknya udah dijudge buat, oh anakku tuh nggak bisa diem, anak tuh nggak bisa dia jamaah dan sebagainya gitu. Padahal belum berjuang itu sudah menjudge anaknya dengan seperti itu gitu. Dan termasuk akhirnya kan menjudge Allah juga, bahwa Allah nggak nolong kita buat bisa jamaah, buat sholat, padahal kita nggak berjuang gitu. Jadi stop mengkambing hitamkan anak kita, stop menjudge Allah gitu, mari kita berjuang gitu ya. Jadi langsung aja, yang tips pertama adalah, tentu saja semua pejuang tauhid tahu tips pertama adalah berdoa ya. Berdoa di sini kita berdoa agar Allah memberikan kemudahan kita buat selalu bisa sholat jamaah 5 waktu gitu. Diberi kemudahan sholat jamaah 5 waktu gitu ya. Ini berdoa untuk Allah memudahkan, biar ditolong sama Allah. Yang kedua, kita mendoakan anak kita, bayi kita, balita kita, anak-anak kita, untuk mereka dilembutkan hatinya, dilembutkan akhlaknya, dilembutkan perilakunya ketika kita ajak jamaah misalkan, ketika kita tinggal berjamaah kayak gitu. Ini penting banget, dan kita harus doanya itu harus yakin ya, yakin. Kalau nggak yakin, kalau udah nggak bisa mbak, anakku tuh mana bisa kayak gitu tuh, nggak bisa, oh ya udah, itu mental gitu, mental. Jadi kita harus yakin ya, karena utamanya kita itu seorang ibu ya. Ibu itu doanya paling mustajabah di dunia gitu. Doa ibu itu bahkan lebih mustajabah dari doanya ulama paling soleh sekalipun di dunia ini gitu ya. Jadi yang pertama pasti doa agar Allah berikan kemudahan, dan mustahil Allah itu nggak ngasih kemudahan, itu mustahil. Orang kita niatnya ibadah kepada Allah tapi nggak diberi kemudahan, itu mustahil ya. Jadi berdoa sama Allah diberi kemudahan ibadah jamaah setiap hari 5 waktu. Entah itu dengan caranya misalkan kita ngajak tetangga kita, ngajak ART kita, atau kemudian kita ke musola dekat rumah gitu ya, asalkan itu nggak membawa fitnah, asalkan itu aman gitu ya, bisa berjuang untuk sholat di musola atau masjid terdekat kayak gitu. Nah kemudian 2, mendoakan anak agar kooperatif. Nah yang ketiga itu kita sounding, kita harus sering sounding ke anak kita gitu ya. Sejak bayi, kalau saya sih sejak bayi dulu habis nifas, bayi saya tuh saya ajak jamaah, saya ajak sholat, itu saya bawa kayak kasur kecil gitu ke musola, bener-bener yang padahal itu pandemi sih, alhamdulillah musola aku kan kayak besar banget, dan kemudian perempuannya itu dikit dan aku di luar, di bagian luar, jadi alhamdulillah dia bener-bener bawa kasur kecil buat bayi, sama suami juga gitu ya, kerja sama. Ya udah saya bawa sholat
sholat jamaah ke musola sesegitunya, iya segitunya gitu. Karena memang ya kalau mau rahmatnya Allah, kalau mau ampunannya Allah ya harus berjuang dong gitu. Nah itu ya saya sounding gitu sebelum mau tidur, di sounding. Sounding itu apa sih? Banyak yang tanya ya. Sounding itu kasih kata-kata, kasih kalimat untuk memengaruhi bayi kita, anak kita. Dan biasanya yang paling bagus itu untuk kita mensounding, mempengaruhi otak bawah sadarnya itu ketika akan tidur atau baru saja tidur ya. Nah kemudian juga jadi mau tidur itu biasanya di sounding dikasih tahu gitu, hayyin anak solihah, kalau mama sholat 5 waktu, kalau mama jamaah, kalau hayyin dibawa mama ke musola atau masjid, tenang ya nak, sabar ya nak, tungguin mama sama ayah sholat, nanti setelah sholat hayyin langsung lagi digendong sama mama, kayak gitu. Itu diulang-ulang ya, diulang-ulang setiap hari saat akan tidur atau bayi barusan tidur. Dan itu dilakukan lagi ketika akan masuk waktu sholat, kayak gitu. Kesungguhan kita buat best respon buat sholat itu kan juga terlihat ketika waktu sholat itu akan datang gitu ya. Setidaknya itu 10 menit atau 15 menit sebelum waktu sholat itu tiba, kita itu sebagai mama itu memang harus persiapan ya. Jadi kalau misalkan rawannya itu di asar ya, di asar itu seringkali kita nanti aja deh, habis bersih-bersih, habis bayi dimandikan agak wangi jam 4 nanti dan sebagainya kayak gitu, yang akhirnya kan molor gitu. Nah itu jangan sampai gitu. Makanya kan sebelum waktu sholat itu kita harus atur strategi. Jadi mama itu 10 menit 15 menit kita harus sudah mikir ini anak butuhnya apa, harus kita persiapkan. Misalkan kalau mau asar mandi, oke, sebelum sholat asar, sebelum azan asar anak ini harus dimandikan gitu. Jadi dimandikan dulu, seger. Kalau misalkan dia ngantuk diminumin, diboboin, selesai kita tinggal jamaah. Kalau misalkan dia nggak tidur, ya udah kita bawa ke musola kayak gitu. Kesungguhan kita yaitu tadi, persiapannya harus sebelum azan. Jangan kemudian azan, kemudian oh iya ini bingung, belum mandi dan sebagainya, enggak dong gitu. Kita aja kalau mau keluar kota, kalau mau keluar negeri, kita tuh ada persiapan sebelum kita berangkat kayak gitu. Nah apalagi ini kita tuh mau berangkat bertemu Allah, jadi harus persiapan mengkondisikan anak itu sangat penting banget gitu. Dan itu yang menentukan daya juang kita sungguh-sungguh nggak sih gitu buat bertemu Allah jamaah tepat waktu kayak gitu. Itu udah dirancang, nanti anakku mau tak tidurkan dulu atau gimana, mau tak susuin dulu atau gimana kayak itu, atau mau nanti tak bawa ke musola, itu yaitu. Jadi persiapan setelah kita sounding itu kita harus punya persiapan agar setiap waktu ya, setiap 5 waktu 10 menit atau 15 menit sebelum azan itu kita udah persiapin bayi kita atau anak-anak kita, mau ditidurin dulu, diminumin biar kenyang, biar nggak rewel, kemudian diajak ke musola kalau memungkinkan. Kalau misalkan tidur biasanya saya tinggal. Nah gitu. Subuh itu biasanya saya tinggal ya sama kakaknya. Dan ini musola aku nggak seberapa jauh sih ya, cuma nggak seberapa jauh, ada selisih 4 rumah dari rumah saya. Dan itu benar-benar yang subuh itu ya udah titip sama Allah itu, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya titip bayi hamba, ya Allah saya titip anak-anak hamba, mohon jaga dia, jaga mereka gitu, saya mau jamaah itu mengejar rahmatmu, mengejar ampunanmu kayak gitu. Jadi treatmentnya di tiap waktu sholat itu beda-beda karena memang tergantung kondisinya anak-anak kita, dan yang paling tahu kondisi anak kita ya kita sendiri, ibunya gitu. Itu pasti bisa lah kita atur gitu. Dan ya itu tadi sounding bayi itu sounding ketika mau sholat di sounding, dan ketika setelah di sholat itu kita apresiasi. Meskipun bayi, kita penting banget ngapresiasi bayi meskipun dia nggak tahu ya. Alhamdulillah, terima kasih ya hai anak solihah, sudah tenang, sudah sabar nungguin mama, terima kasih ya anak solihah kayak gitu. Jadi kita apresiasi biar dia tuh merasa seneng kayak gitu.
Dan itu kan memang treatmentnya untuk ketika nambah umur bayi balita itu treatmentnya beda-beda lagi gitu. Dan itu yang tahu itu kita sendiri, ibunya, gimana caranya. Yang penting kita usaha gitu. Yang penting kita usaha, insya Allah nggak mungkin nggak ditolong sama Allah kayak gitu. Dan saya tuh sampai pernah Hayin itu waktu duduk ya, waktu baru duduk itu kan dimasukin saya bawa kursi bebek itu ke musola, dimasukin di situ itu dia tuh udah bisa keluar sendiri, padahal duduknya itu belum tegen gitu loh, belum apa ya, kalau bahasa Indonesia tegen itu apa ya, belum kokoh gitu ya. Dia tuh waktu itu belum kokoh duduknya, jadi dia keluar sendiri dari kursi bebeknya, kemudian dia menggapai aku gitu, menggapai mamanya, menggapai aku, kemudian berdiri. Itu sempat deg-degan juga gitu loh, aduh dia ini anak kalau jatuh gimana. Akhirnya saya gendong gitu. Nah kan bisa kan sholat jamaah sambil digendong tuh bisa gitu, ada tuntunannya, nggak masalah gitu. Pokoknya yaitu tadi, yang terpenting adalah kita usaha untuk tepat waktu berjamaah gitu. Kalaupun kemudian bayinya nangis, kita sholat sambil gendong bayi nggak masalah gitu. Kusu itu udah kita tawakal ya, insya Allah kalau jamaah pasti diterima sama Allah gitu. Beda lagi kalau kita sholatnya sendirian, apalagi diulur-ulur kemudian ditangisin bayi, wah ambiar semua. Kita nggak dapat pahalanya jamaah, nggak dapat awal waktu juga, best waktunya, ambiar semua. Itu yang kemudian bikin hidup kita itu nggak teratur, nggak bagus, kemudian banyak sekali kesulitan ekonomi dan sebagainya kayak gitu. Jadi treatmentnya berbeda-beda, itu tergantung kita yang tahu, hanya kita ibunya yang tahu itu. Termasuk juga Hayin itu ketika sudah bisa duduk, sudah bisa merangkak, itu saya bawa ke musola itu ya, saya doakan terus itu, saya tiup-tiupin itu bun-bunnya. Pernah juga kan suami itu suami belum sampai rumah karena nganterin anak pertama saya Aisyah sekolah, kemudian ART saya nggak ada, otomatis jamaah saya ngajak bayi saya itu Hayin ke musola sendirian. Saya bawakan mainan, kemudian segala hal ya yang memang itu daya juang sebelum azan gitu ya. Dan itu tadi karena saking pengennya jamaah gitu ya, memang harus seperti itu. Sampai datang di musolanya dia nangis, dia nggak mau didudukin gitu loh. Ya udah, aku waktu imam itu sudah Allahu Akbar itu aku tetap berdoa, ya Allah mudahkan anak hamba tenang, ya Allah mudahkan anak hamba tenang agar saya bisa jamaah ya Allah. Nah itu saya tungguin itu dia sampai tenang. Setidaknya sudah dapat 2 rakaat imam itu, kemudian saya menyusul, dan alhamdulillah tanpa drama. Setidaknya meskipun masbuk itu saya tetap dapat pahalanya jamaah gitu kan, tetap dapat bisa jamaah meskipun masbuk. Dan itu tadi yang penting ada daya juangnya kayak gitu. Sekian ya sharing dari saya. Jadi yang terpenting banget, kita sebagai ibu itu harus yakin sebagai hamba Allah pasti ditolong oleh Allah untuk beribadah, dan yakin doa kita ke anak kita itu makbul gitu. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.